selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Kak Edel mau menemani ibadah kita nih. Udah siap belum untuk beribadah? Kalau sudah, duduk yang manis ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, kita sekarang berdoa yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun hanya menggunakan via YouTube. Tuhan berkatilah kami agar kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang udah saatnya nih buat persembahan.
Untuk persembahan bisa dikumpulkan ke mama papa ya, nanti biar mama papa yang kasih ke gereja. Untuk lagu persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini kami dapat memberikan berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati orang-orang yang mengelola berkat-Mu agar berguna bagi gereja dan sesama. Tuhan berkati mama papa agar mereka dapat mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mbak Kiki berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan siap menyambut hari Minggu. Tadi pagi, siapa yang ketika bangun pagi sudah berdoa? Siapa yang sudah baca Alkitab? Nah, sekarang siapa yang udah mandi? Udah sarapan juga? Oke, berarti kita siap ya mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya, Mbak Kiki yang pimpin. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, Bapa yang telah memberkati kami, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, sudah memberkati kami dan melindungi kami. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Baik, Kiki ulang ya. Surat Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca sendiri, silahkan membaca sendiri. Tapi bagi yang belum bisa membaca, minta tolong papa dan mama atau kakak untuk membacakannya ya. Sebentar ini Mbak Kiki juga akan putarkan video tentang surat Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan dan maksud tersendiri. Tapi yang terpenting, Tuhan mau kita menyampaikan kepada orang lain tentang berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Yakobus mengingatkan kepada kita, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, terutama dengan lidah kita. Sebagai contoh, Yakobus menyampaikan bahwa kuda tidaklah terlahir sebagai hewan yang lemah lembut, tapi kuda terlahir sebagai hewan liar, besar dan kuat. Namun karena kuda sering dilatih dan dikenakan kekang di mulutnya, maka kuda dapat menurut kepada tuannya. Pengendara kuda dapat mengendalikan kuda sesuai keinginannya. Begitu juga dengan lidah kita. Dengan mengendalikan lidah kita, maka kita dapat mengendalikan kekuatan dan arah hidup kita. Yakobus melanjutkan dengan perumpamaan sebuah kapal. Kapal dapat bertahan di badai yang kencang dan dapat membawa banyak muatan. Semua hanya dikendalikan oleh seorang jurumudi yang menyetir kapal tersebut. Kita dapat bertahan di badai hidup yang besar atau bertahan di masa-masa yang sukar jika kita bisa mengendalikan lidah kita. Lidah kita bagian yang kecil dalam tubuh ini, tapi lidah adalah yang paling berbahaya. Yakobus mengatakan, percikan api kecil dapat membakar hutan yang lebat. Demikian juga dengan perkataan yang kita keluarkan, walaupun kecil, namun jika kita berbicara jahat, maka bisa sangat berbahaya dan menimbulkan kerusakan jiwa yang besar. Tapi jika kita dapat melatihnya, maka lidah kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dan juga membangun untuk orang lain. Berikutnya Yakobus juga mengisahkan beberapa jenis hewan, reptil, burung, ikan besar di laut, dan binatang buas di hutan. Semua dapat ditaklukkan oleh manusia. Hewan tersebut dapat dijinakkan dan dilatih oleh manusia. Tapi tidak ada seorang pun manusia yang berkuasa menaklukkan lidahnya sendiri dari kata-kata yang jahat, tidak membangun, dan merusak orang lain. Bayangkan hal ini, hari Minggu kita pergi beribadah, kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan lidah kita. Tapi berapa saat kemudian, dengan lidah yang sama, kita mengutuk orang lain yang diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. 1 menit, kita menggunakan lidah kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan berikutnya, kita menggunakan lidah yang sama untuk mengatakan kejahatan. Hal ini tidak boleh terjadi. Hal baik dan hal buruk tidak boleh datang dari satu sumber. Dapatkah pohon apel berbuah jeruk? Apakah satu kolam yang sama bisa menghasilkan air asin dan air tawar? Tidak. Demikian juga kita hidup orang Kristen. Kita tidak boleh menggunakan lidah kita untuk berkata yang jahat. Kita harus menyampaikan pujian dan penyembahan melalui lidah kita. Alkitab memberitahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Yesus adalah contoh bagi kita bagaimana kita harus hidup. Dan hidup kita harus mencerminkan firman Tuhan. Dan kata kita selalu berbicara tentang firman Allah. Adik-adik, gimana tadi penyampaian firman Tuhan melalui video? Iya, adik-adik, Mbak Kiki mau sampaikan bahwa
Tuhan telah memberikan kita kelima panca indera atau alat tubuh yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kondisi sekitar kita. Apa aja itu panca inderanya? Ada mata untuk melihat. Ada apa lagi? Ada telinga. Untuk apa? Untuk mendengar. Ada hidung. Untuk apa? Untuk mencium aroma bunga, aroma parfumi orang tua, atau aroma masakan mama di dapur. Apalagi ada panca indera kulit supaya kita bisa meraba kalau kita misalkan kena panas, aduh panas, atau aduh duri kaktusnya tajam. Itu karena kita punya panca indera kulit. Satu lagi apa? Panca indera lidah atau perasa. Adik-adik punya semua ya 5 panca indera itu. Tuhan sudah berikan kepada kita lengkap dan sempurna. Dalam bacaan kita tadi, di Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12, judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Wah, ada ya dosa yang disebabkan karena lidah. Bukannya tadi lidah hanya sebagai perasa. Kalau menurut adik-adik, apa ya fungsi lidah itu? Iya, betul. Yang pertama, fungsi lidah adalah sebagai perasa. Dengan lidah kita bisa merasakan lezatnya masakan mama di rumah, atau enaknya susu coklat yang dingin, atau ini pahit mah, atau es krimnya manis. Itu semua bisa kita lakukan karena kita punya lidah, punya perasa. Tetapi ada fungsi lidah yang lain juga loh, yaitu membantu kita untuk bisa berbicara dengan lancar sehingga orang lain bisa mendengarkan suara kita. Dulu pernah Mbak Kiki sariawan di lidah. Aduh, bicaranya susah, sakit, dan orang lain gak jelas Mbak Kiki ngomong apa. Nah, Tuhan bilang melalui surat Yakobus 3 ini, ada loh dosa yang disebabkan karena lidah. Adik-adik mau tahu ceritanya? Dalam surat Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12, dosa karena lidah diberikan gambaran sebagai berikut. Adik-adik tahu ini gambar apa? Ini gambar kuda. Kuda adalah binatang atau hewan yang sangat kuat. Dia bisa berlari dengan kencang, bahkan dia dipakai pada saat perang. Betul ya? Nah, adik-adik lihat ya. Ini adalah kekangnya kuda. Kekang untuk membantu orang yang menunggangi kuda supaya bisa mengarahkan kuda. Kalau tidak ada kekang, maka kuda akan berlari ke sana kemari tanpa tujuan dan tidak sesuai dengan keinginan si penunggangnya. Jadi, kuda yang kuat, kuda yang berlari dengan sangat kencang dapat dikendalikan dengan kekangnya. Itu ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah yang disampaikan dalam Yakobus 3. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah kapal pesiar yang sangat besar. Kapal ini panjang sekali ya. Dan ini juga ada beberapa tingkat. Di dalamnya ada beribu-ribu kamar, ada kolam renang, ada bioskop, dan banyak sekali. Dan ini sangat besar. Adik-adik tahu gimana caranya jurumudi bisa mengontrol atau menggerakkan kapal supaya tidak nabrak gunung es, tidak salah tujuan, mengikuti arah mata angin, dan sebagainya. Adik-adik tahu ini dikendalikan oleh ini dia, setir atau kemudi di dalam kapal yang besar ini. Kapal yang sebesar ini cuma dikendalikan oleh ini dia. Ini adalah setir dari kapal itu, kecil ya.
Tapi kalau nggak ada ini, ya kapalnya nggak bisa bergerak atau kapalnya bisa salah arah. Nanti nggak nyampe ke tujuan yang tadinya mau dituju itu. Gitu ya. Nah, satu lagi. Yakobus juga menyampaikan ini dia. Adik-adik tahu apa ini? Ini korek api. Kecil ya, bandingkan dengan ibu jari dari orang yang memegangnya. Sangat kecil. Tapi korek api ini jika digunakan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, adik-adik bisa lihat dapat apa? Dapat membakar hutan yang sangat luas. Cuman dari sebatang korek api, tapi bisa membakar hutan yang sangat luas. Luar biasa ya semuanya. Nah, demikian juga dengan lidah adik-adik. Lidah ini kecil. Coba kasih lihat mana lidahnya. Kecil kan? Kecil dibandingkan tangan aja. Jauh lebih kecil lidah. Dibandingkan pipi, dibandingkan kepala, dibandingkan tangan, dibandingkan badan kita. Lidah itu sangat kecil. Tapi Bapak Yakobus ingin mengingatkan bahwa lidah yang sangat kecil di dalam tubuh kita yang besar ini bisa berbahaya kalau kita tidak mengekangnya. Ingat ya yang cerita tentang kuda tadi, kalau kita tidak mengekangnya, kita tidak mengendalikannya, kita tidak menguasainya, maka lidah ini bisa berbahaya. Bisa mengakibatkan kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Ya, Tuhan itu memberikan kita seluruh tubuh yang sehat dan sempurna. Gunanya apa? Gunanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan lidah. Tuhan mau dengan lidah kita apa? Memuji Tuhan, senang bersyukur, menyembah Tuhan, mengucapkan kata yang baik, terima kasih, maaf, atau tolong. Ya, Tuhan mau kita menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan dan memberkati teman-teman kita. Begitu ya adik-adik. Lidah yang kita miliki ini adik-adik harus kita kontrol, harus kita kendalikan. Ya, karena bisa aja loh dengan lidah kita memuji Tuhan. Tapi 10 menit kemudian kita marah-marah. Aku kesal, aku marah, aku gak suka sama kamu. Jangan ya. Lidah ini yang tadi Mbak Kiki bilang sangat berbahaya. Kita gak bisa dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan dan dengan lidah yang sama kita mengutuk Tuhan atau kita menyakiti orang lain. Jangan ya, nanti Tuhan Yesusnya sedih karena kita sudah diciptakan untuk menjadi anak baik dan anak yang penuh berkat bagi orang lain ya. Nah, Mbak Kiki mau kasih tips nih. Kalau misalkan adik-adik merasa kesal, ingin marah, ingin membuli teman, jangan ya. Atau ingin membentak, atau ingin gosip-gosip, apa segala macam. Mbak Kiki mau kasih tips nih. Adik-adik diam, tenang, tarik nafas, tutup mata dan katakan, aku anak baik. Tuhan ingin aku menjadi anak baik. Tuhan ingin aku memuji Tuhan. Tuhan ingin aku memberkati orang lain. Tuhan mampukan aku mengendalikan lidahku. Katakan seperti itu dan percaya. Tuhan menghendaki kita ini menjadi berkat. Pasti Tuhan mampukan kita. Tapi adik-adik juga harus bisa mengendalikan lidah ya. Tidak boleh bicara yang tidak baik, jahat sama teman, atau jelek-jelekin teman, membuli teman, dan lain sebagainya. Gunakan lidah untuk memuji Tuhan dan berkata yang baik-baik saja. Demikian ya adik-adik, sekali lagi Mbak Kiki mau mengingatkan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kita
kelima atau panca indera dalam tubuh kita yang sehat dan sempurna, dan Tuhan mau kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan lidah yang kita miliki, Tuhan cuma mau kita pakai untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengucapkan berkat dan kata-kata yang baik saja. Ya, ingat ya, lidah itu berbahaya kalau tidak bisa kita kendalikan. Kita semua ingin hidup penuh dengan sukacita, ingin hidup penuh berkat dengan lidah yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka bukan berkat, bukan damai, bukan sejahtera yang kita dapatkan, tapi hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mulai saat ini ya adik-adik, ingat bahwa lidah harus dikendalikan. Baiklah, demikian firman yang bisa Mbak Kiki sampaikan. Mbak Kiki akan tutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Mbak Kiki yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami memiliki kelima indera atau panca indera yang sehat dan sempurna yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan juga mengingatkan bahwa ada dosa karena lidah. Jika kami tidak bisa mengendalikan lidah kami, maka kami akan merusak diri kami sendiri dan kami akan mendukakan Tuhan. Karena Tuhan hanya menghendaki dengan lidah kami memuji Tuhan dan mengucapkan berkat bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berkata yang baik, untuk berkata yang penuh dengan dukungan kepada teman-teman kami. Jauhkanlah kami dari hati yang tidak baik, dari lidah yang ingin melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jauhkan kami dari marah-marah, membentak, mengata-ngatai teman, membuli teman, atau hal apapun yang bisa keluar dari lidah kami, hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, tolong kami dan biarkanlah kami, dari kami yang kecil ini, kami terus menjadi berkat dengan lidah kami sampai kami besar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu.
adik-adik, kita mau bikin dompet syukur. Ini yang dibutuhkan. 4 lembar kertas origami, 1 lembar kertas karton tebal, 1 buah kartu, pulpen, gunting, lem, dan double tape. Kita mulai ya. Kita akan membuat 1 kantong dulu dari kartu ini. Kita lipat dan kita buang yang tidak perlu. Kita gunting dulu sisi yang satunya dan kita coba paskan lagi. Kita kasih lem di sisinya sebelah sini, kemudian kita tutup dengan sisi satunya. Ya, kita jadi 1 dan kita bikin untuk yang lainnya. Jadi sekarang kita punya 4. Kemudian kita lipat jadi 2, masing-masing dari 4 kantong dari origami berwarna itu. Kemudian kita tumpuk. Kita tumpuk seperti ini dan kita rekatkan masing-masing dengan double tape. Satu persatu supaya nanti jadi nempel semuanya. Oke. Ya. Satu lagi ya. Oke, seperti ini. Ini satu sisinya sudah jadi kantongnya atau dompetnya. Buat untuk sisi satunya lagi ya. Oke, nempel semua deh sekarang jadinya. Sudah hampir jadi. Kita coba ya, kita masukkan kartu. Oke, cukup. Berarti sudah benar. Sekarang kita bikin sampulnya. Kita buat pola dulu dari kertas yang keras tadi itu, kertas karton yang tebal. Seperti pada umumnya sampul, kita paskan dengan dompet tadi. Setelah pas, kita tempel deh dengan dompet yang sudah kita buat tadi. Rekatkan dengan double tape. Kalau tidak ada double tape, bisa pakai lem ya. Rekatkan dua sisinya supaya makin erat. Ya, sudah kelihatan bentuk dompetnya. Nah, ini supaya cantik, supaya bisa memasukkan ujung dompetnya, kita tambah ikat pinggang atau pita untuk memasukkan ujung dari sampulnya itu. Iya. Yang paling depan jangan ditempel atau direkatkan di sampulnya ya, supaya untuk masukkan ujung sampul itu kita rekatkan di sampingnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian sesudah jadi, kita bikin kartunya deh, kartu syukur. Ini nanti diisi apa saja ucapan syukur atau puji-pujian yang kita mau naikkan untuk Tuhan. Kita gunting, kita tulis ya. Oh, kita coba dulu, cukup nggak? Oke, cukup, bisa masuk ya. Oke, Mbak Kiki mau tulis, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Itu yang Mbak Kiki tulis. Nanti adik-adik minta papa mama tulis ya, ucapan syukur apa atau pujian apa untuk Tuhan, dan dimasukkan ke dompet syukur. Bisa dikasih hiasan-hiasan ya. Tadi Mbak Kiki dikasih pita kecil, nanti bisa diwarnain juga sama adik-adik. Ini dia dompet syukur. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati.